Shalom, saya ucapkan selamat sore untuk kita semua yang sudah boleh ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat. Kalau kita boleh sehat, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sedikit saja kita terganggu, entah itu pusing atau hanya batuk. Untuk saat ini suatu yang sangat riskan ya di masa pandemi. Tapi kalau kita boleh ada dengan kondisi yang baik-baik saja, karena Tuhan baik dan sangat mengasihi kita. Amin. Kita akan berikan hati kita untuk beberapa waktu ke depan ini. Kita mau persembahkan kehidupan kita. Kita mau satu dalam doa. Kita mau awali ibadah kita sore hari ini. Bersyukur ya Tuhan untuk setiap hal yang Kau berikan buat kami dalam 1 minggu yang lalu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali ada di rumah-Mu ya Bapa. Kami rindu mengungkapkan syukur kami. Kami rindu Tuhan membalas kebaikan-Mu dengan apa yang bisa kami kerjakan, dengan waktu yang masih Engkau berikan buat kami ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, Kau Allah yang memegang waktu-waktu kami. Kami tahu ya Bapa, Kau Allah yang merancangkan yang terbaik buat kami. Dan sore hari ini ya Bapa, seluruh sidang jemaat-Mu, baik kami yang online, yang offline, kami semua ya Bapa, kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu bersyukur kepadamu. Bertahtalah di atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita nyatakan, kita ungkapkan syukur kita. Terima kasih kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Gunakan waktu ini untuk berterima kasih. Sekecil apapun kita bersyukur. Bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Kita jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nyatakan terima kasih, syukur kita. Kita sehat karena Dia baik. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Bawa kami bersyukur. Kasih Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Saya rindu jemaat Tuhan sendiri nyatakan terima kasih. Biarlah kita mempersembahkan suara kita yang terbaik di hadapan Tuhan.
Amin. Oh Tuhan, Kau mendengar suara kami. Buat kami menggunakan kesempatan saat ini untuk memuji Engkau, untuk bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Kau baik. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur bagi Engkau. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ungkapkan syukur terima kasih kita, bukan hanya dari bibir lidah kita, tapi ungkapan itu biarlah dari hati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami memuji Engkau. Kami tinggikan Allah yang mulia, Raja kami, Allah penolong, Allah pelindung kami, kota benteng kami, kekuatan Tuhanmu. Haleluya. Diberkati Engkau Tuhan. Lewat pujian kami ditinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau yang memelihara kami ya Tuhan, dengan kekuatan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Engkau. Haleluya. Ya wala wala masih, ya wala wala masih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak cukup kata-kata kami ungkapkan ya Bapa, untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Ditinggikan Engkau, dipuji Engkau.
hati kami memuji Engkau ya Bapa, karena Engkau baik ya Tuhan. Ya Yesus baik, puji Dia. Ya Yesus baik, Dia yang baik ada di tempat ini. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus Engkau baik. Ya Yesus baik, serukan Dia baik. Ya Yesus baik, Dia Allah yang bertata di atas pujian umat-Nya. Yesus baik, Dia baik buat saya. Engkau baik. Ya Yesus baik. Yesus baik. Engkau tetap baik Tuhan. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Dialah yang baik. Ya Yesus baik, kami akan bersuka cita mengeluh-elukan Engkau ya Tuhan yang baik. Amin. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sekali lagi katakan. Ya Yesus baik, Dia baik. Ya Yesus baik, selamanya Dia baik. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik, Dia baik buat saya. Katakan, Dia baik buat saya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memuji Engkau. Amin. Amin. Ada sukacita untuk sore hari ini? Lambaikan tangan untuk setiap kita yang bersuka cita. Iya, Tuhan bukan hanya Tuhan yang baik, tapi Dia Tuhan yang setia. Dan Dia Tuhan yang benar buat kita. Biarlah kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Amin. Kita akan bersuka karena Tuhan sumber kekuatan buat kita. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Dia hebat, karena Kau yang terhebat. Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak pada Engkau, Allah yang setia dan benar. Tidak pernah Dia tinggalkan, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu, karena Dia Allah yang setia. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Dia hebat, karena Kau yang terhebat. Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak pada Engkau, Allah yang setia dan benar.
dipersilakan duduk Bapak Ibu. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau bersaksi sedikit untuk apa yang saya dapatkan hari ini. Saya mendapatkan dari firman tadi pagi dan tadi siang gitu ya, saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Sepertinya berkaitan dan saya percaya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan pasti ada rema-rema yang baru yang Tuhan persiapkan buat kita, asalkan hati kita mau sebagai tanah yang subur yang mau dibentuk oleh Tuhan. Untuk hari ini saya mendapatkan satu rema dari ibadah pagi dan ibadah siang tadi. Saya sempat tulis di buku catatan saya di belakang sendiri, saya tuliskan bahwa Tuhan pasti sediakan hal yang besar ya saat kita mau menghadapi proses bersama dengan Tuhan. Saya katakan pada jiwa saya, pada diri saya sendiri, Tuhan pasti siapkan hal yang lebih besar buat saya, buat Bapak Ibu semua. Asalkan kita mau bertahan dan melewati proses-proses yang ada bersama dengan Tuhan. Saya katakan di buku itu saya tulis, so enjoy the process gitu ya. Nikmati aja proses itu dan kita akan nantikan reward yang dari Tuhan. Hadiah yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Seperti tadi dikatakan oleh Bapak Ibu Gembala, satu yang Tuhan minta untuk kita tetap percaya. Biarlah kita dalam situasi yang ada hari-hari ini bukan hanya orang yang di luar sana, tapi kita semua juga terdampak. Saya juga terdampak, kita semua terdampak, gitu ya. Tapi kita mau belajar untuk terus bertahan. Kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita mau belajar pujian ini, kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, katakan dengan iman, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Amin. Kita jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kita berikan hati kita untuk dibentuk sore hari ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, katakan dengan iman kita, di dalamnya yang memberi kekuatan. Karena Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Amin. Dia Tuhan buat kita, Dia penolong, Dia sahabat yang selalu mengerti dan Dia tahu apa yang kita butuhkan. Biar kami tetap kuat dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan, segala perkara dapat ku tanggung, di dalamnya yang memberi kekuatan. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Tuhan Yesus
percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah pujian kami ini menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Kini kami mau buka hati kami Tuhan untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong dalam penyampaian firman-Mu saat sore hari ini, biar kami menikmati kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap buka hati kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab kita karena cuman satu ayat, dan PowerPoint bisa minta tolong dibukakan. Karena cuman satu ayat, maka kita akan baca bersama-sama. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya akan berikan tema tentang tangguh. Bapak Ibu, tangguh ini memiliki arti sukar dikalahkan atau sulit dikalahkan, dan juga kuat, andal, dan tabah. Itulah tangguh. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sikap yang tangguh dalam menghadapi situasi kondisi saat ini. Yaitu memiliki sikap yang sukar untuk dikalahkan. Dikalahkan oleh apapun. Terutama dikalahkan oleh segala persoalan, masalah yang sedang kita hadapi. Sekuat apapun, sehebat apapun masalah itu datang kepada kita, tetapi kita harus berkata, aku tidak boleh kalah karena aku adalah anak Tuhan yang tangguh. Aku sanggup mengalahkan masalah itu. Itu yang namanya dikatakan anak Tuhan yang tangguh. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang tangguh. Melalui pembacaan kita sore hari ini, yaitu tentang seekor Raja Wali. Kita menjadi anak Tuhan yang tangguh, yang pertama itu sanggup melewati badai. Raja Wali ini memiliki karakter yang luar biasa. Dia memiliki keunikan yang berbeda dengan burung-burung yang lainnya. Kalau burung-burung yang lainnya, dia takut dengan yang namanya badai. Sehingga kalau kita perhatikan, terbang mereka, ya mereka ini burung-burung selain burung Raja Wali. Atau burung elang dan sejenisnya dengan Raja Wali. Itu berterbangnya cuman pendek-pendek saja. Kenapa demikian? Karena tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi badai, untuk menghadapi tiupan angin yang kencang. Tetapi Raja Wali ini, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia tidak terbang seperti burung merpati, burung yang lainnya begitu rendah. Tetapi kesukaannya Raja Wali ini, dia terbang tinggi di angkasa. Dan kita tahu pengalaman waktu kecil kita buktikan di bawah tidak ada angin, tetapi kalau kita main layang-layang, kenapa layang-layang kita bisa
menjulang ke atas sana. Di atas membuktikan bahwa anginnya lebih kencang daripada di daratan. Dan itu menjadi kesukaan oleh seekor Raja Wali ini. Dia suka ketinggian. Bikin sarangnya bukan di atas pohon yang pendek-pendek. Bikin sarangnya itu di atas gunung batu yang tinggi. Terbangnya tinggi. Ayub menuliskan di dalam Ayub pasal 39. Saya akan bacakan di sini. Ayub pasal 39 ayat yang ke-30 sampai 32. Di sini dikatakan atas perintahmukah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Anak-anaknya menghirup darah dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Raja Wali ini membuat sarangnya di atas gunung tinggi. Karena dia adalah burung yang suka di atas daerah yang lebih tinggi. Melintasi badai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu spesial yang ada di dalam diri seekor Raja Wali ini. Yaitu dia pandai membaca mata angin itu. Dia pandai membaca arah angin itu. Makanya dia ada di tempat yang tinggi. Ketika dia ada di atas gunung yang tinggi, di atas bebatuan yang sangat tinggi, di lereng yang tinggi, di situ dia berdiam. Diamnya apa? Menunggu datangnya angin. Angin ini mau arah kemana? Ketika angin itu datang ke arah selatan, dia siap-siap untuk mengepakkan sayapnya yang begitu luar biasa indah, lebarnya dan indahnya. Kemudian dia langsung mengikuti angin. Ingat, Raja Wali ini tidak terbang, tetapi apa? Melayang. Dia di atas awan tidak mengepak-ngepak, di atas angkasa tidak mengepak-ngepakkan sayapnya. Dia cukup untuk membuka sayap lebar-lebar. Dan dia berputar-putar di angkasa, mengikuti angin itu. Nah, kalau di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, angin itu adalah menggambarkan Roh Kudus. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ini, kalau badai itu datang dalam kehidupan kita, kita harus sanggup melewati badai itu. Kita harus sanggup mengalahkan masalah itu. Dengan cara apa? Kita harus mengikuti angin itu. Kita harus belajar bekerja sama dengan Roh Kudus. Itu yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi kalau ada badai, jangan kita cepat-cepat lari, meninggalkan Tuhan dan sebagainya. Tetapi kita mau belajar untuk kita bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus, sehingga itu yang membawa kita semakin terbang tinggi untuk mendekat kepada Tuhan. Seringkali kita terbang dengan kekuatan sayap kita. Ketika kita terbang dengan kekuatan kita, apa yang kita rasakan? Kita akan menjadi lelah, kita akan menjadi capek, kita akan menjadi jenuh, kita akan mengalami kelelahan, bahkan akan mengalami kepahitan di dalam kehidupan kita. Karena kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika kita melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita cukup mengepakkan sayap saja begini. Dan dia akan berkarya dalam kehidupan kita. Dan di dalam firman Tuhan juga angin itu adalah menggambarkan kesulitan hidup. Kalau kita perhatikan angin, siapa di sini yang suka angin? Tadi malam saya lihat berita, ada angin badai topan begitu yang muter ini di daerah Amerika, tapi
bagian apa saya lupa. Menghabiskan semua bangunan. Putar. Dan banyak yang luka-luka, ada juga yang meninggal. Itu angin, kekuatan angin luar biasa. Menghancurkan. Itu menandakan bahwa angin itu juga sebagai kesulitan hidup. Persoalan hidup. Tetapi bagaimana sikap kita ini untuk menghadapi semuanya itu? Kita harus sanggup melewati badai itu. Seperti apa yang telah dikerjakan oleh seekor Raja Wali ini. Dia tidak kalah dengan badai itu. Angin sekencang apapun tidak membuat dia jatuh. Dia semakin kuat dan semakin kuat. Dia akan semakin mudah untuk melihat mangsanya yang ada di bumi ini dari ketinggian yang luar biasa. Tadi Ayub sudah tuliskan seperti itu. Begitu luar biasanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki ketangguhan yang luar biasa. Ingat, ketangguhan itu akan muncul dalam kehidupan kita. Bukan oleh semata-mata kekuatan kita. Bukan oleh karena kehebatan kita. Tetapi hanya ada kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita tetap terus bertahan dalam situasi kondisi yang begitu sulit. Bahkan di tengah-tengah badai sekalipun kita tetap terus memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang tangguh? Mengubah strategi. Strategi itu tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan atau diinginkan. Ini saya nemu gambar, ini elang ya, sebangsa lah dengan Raja Wali ya, karena dia suka sebagai burung pemburu juga. Elang ini sedang bergulat dengan seekor ular. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lihat ini. Begitu luar biasanya lilitan ular ini kepada seekor elang. Sehingga membuat elang ini kakinya pun bisa rapat. Padahal cakarnya luar biasa. Sangat mudah untuk mematahkan tubuhnya ular ini. Tetapi ketika dia dililit oleh ular itu, elang ini nggak bisa melakukan apa-apa. Dia kalah. Tetapi satu hal yang dimiliki oleh elang ini. Dia tahu kalau dia melawan ular ini di zona nyamannya si ular. Zona nyamannya ular di mana? Di darat. Pasti elang ini akan mengalami kekalahan. Kenapa demikian? Karena si ular itu melilit terus seluruh tubuh elang ini sampai meremukkan tulang-tulang burung elang ini. Dia tahu itu. Dan akhirnya supaya ular ini kalah, apa yang dikerjakan oleh si elang? Membawa terbang ular tadi ke angkasa. Dia tahu kalau ular dia ada di zona nyamannya, di dalam habitatnya, yaitu ada di tanah, di daratan. Dia pasti kalah. Tetapi dia mau mengubah strateginya. Dia mau mengubah caranya. Bagaimana supaya dia menjadi pemenang. Dan ular itu tidak memangsa dia. Tetapi ular itu menjadi mangsanya elang. Jalan satu-satunya. Dia harus bawa ular ini untuk terbang ke angkasa. Ketika dibawa ke angkasa, apa yang dikerjakan oleh elang? Yang dikerjakan oleh ular ini, saking semangatnya. Ular itu lama-kelamaan melepaskan lilitannya. Ya. Biar cepat selesai. Elang ini
membawa ular terbang tinggi. Bapak Ibu Saudara terkasih. Wow, luar biasa. Ketika di angkasa, dia melepaskan lilitannya ini. Dan bisa ular itu cuman menggantung-gantung begini. Kenapa? Sudah enggak ada kekuatan sama sekali. Dia menjadi binatang yang sangat lemah. Bukankah ketika ada di darat, lilit, dibawa ke tempat yang tidak nyaman bagi si ular itu. Dia kalah. Elang mengubah strategi untuk bisa mengalahkan. Saat ini begitu banyak yang terjadi di dunia ini akibat pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami goncangan, bahkan ada yang tutup, PHK besar-besaran dan sebagainya. Tetapi ada juga orang-orang dalam situasi yang tidak memungkinkan seperti ini. Dia mengolah otaknya, memeras otaknya bagaimana supaya tetap terus bertahan dengan cara mengubah strategi. Dia tidak mau pakai cara yang lama, diubah lagi. Ada seorang pengusaha berubah usahanya sekarang menjadi usaha apa yang lagi rame yang dibutuhkan oleh semua orang. Hand sanitizer. Sehingga dia nggak perlu mem-PHK karyawannya. Diubah. Perlu. Ketika bulan Maret diputuskan anak-anak tidak sekolah. Istri saya juga saya putuskan. Sekolahnya ditutup. Istri saya putuskan supaya tidak buka sekolah lagi maksudnya. Ditutup Bapak Ibu. Saya perhatikan biasanya begitu rame di ruko saya itu, ruko saya. Saya lihat dari atas tangga, aduh seneng lihat anak-anak. Enggak saya marahi, kalau saya marahi pulang semua lah habis, enggak punya murid. Saya biarin seneng sekali melihat. Ketika tutup, sekolah sudah tutup ya les-lesan juga tutup. Meja sambil nelongso saya balik ke atas, saya tumpuk. Sekarang kalau rumah di dalam itu dibuat sepedaan anak saya. Saya dalam pikiran saya begini, masih punya tanggungan mobil. Bulan Maret tahun kemarin, lunasnya Agustus. Masih lagi punya cicilan rumah. Saya sudah bayar 7 tahun. Les-lesan tutup. Ya puji Tuhan masih ada yang les online tapi. Saya bilang, bagaimana ini? Saya kalau ada sesuatu itu kalau itu bisa saya atasi sendiri, saya enggak runding dulu sama istri. Kalau sudah ada hasilnya, saya baru runding. Cuman saya pikiri aja. Soalnya kalau tak omong nanti ikut mikir, takut pusing kasihan. Ya sudah tak pikirin aja sendiri. Gimana ini solusinya? Ya sudah jalan saja. Puji Tuhan, sampai bulan Agustus tahun kemarin, luluslah mobil saya. Saya dapat BPKB-nya. Aduh puji Tuhan. Puji Tuhan, 5 tahun. Sudah dilalui. Masalahnya tinggal 1. Rumahnya belum lunas. Kurang 3 tahun. Ini kalau sampai nggak bisa bayar, bank akan mengambil rumah saya. Saya tidak punya tempat tinggal. Meskipun saya sekarang punya ruko. Bapak Ibu, aduh saya kebingungan. Tiba-tiba habis dari rumah Bapak Gembala saya lihat tanah saya di belakang gedung Wijaya itu. Kok ada orang lagi bangun? Saya parani. Saya omong-omong. Ini milik siapa? Saya bingung Pak, punya saya yang mana? Saya nggak tahu Pak. Saya tunjukkan fotokopinya begini. Oh ya ini betul. Tapi ini kemarin ada yang ngaku anaknya tentara. Kemudian ada yang ngaku lagi mau bangun katanya. Loh Pak gimana ini kayaknya punya saya. Ya sudah. Nggak dijual toh Pak? Enggak saya jual. Atau gini Pak, saya rawat tanahnya Bapak. Loh ini belum tentu kalau punya saya rawat saja.
Dan akhirnya nanti saya timbun Pak. Dan sebagainya. Oh jangan, biarkan aja begitu. Saya mau urus dulu. Ya. Terus saya pulang dapat 2 hari dia WA saya. Pak, dijual aja Pak tanahnya. Emangnya harganya berapa? Pasti mau Pak, harganya sekian. Saya langsung telepon Bapak Gembala. Bapak Gembala, ini tanah saya ditawar sekian. Bagus itu, jual saja. Langsung saja jual. Bapak nggak usah bingung ngurus suratnya, pokoknya terima bersihnya saja. Langsung saya jual. Saya ngomong istri, dijual. Memang kok kayaknya tanah ini semakin mendekat. Sebelahnya itu ada makam begitu. Saya jual, iya Pak saya jual. Ketemuan di gor sini. Enggak saya ajak ke rumah karena saya waktu itu ada di gereja. Ya sudah di gor aja. Omong-omong transaksi di sana. Sudah selesai beres. Dan saya pikir, kalau saya mempertahankan tanah ini dan saya enggak bisa untuk membayar rumah itu. Rumah itu diambil oleh pemerintah, oleh bank. Saya tetap punya tanah. Tapi untuk bangun tanah ini loh apa? Iya kalau bapak saya dulu waktu diusir dari perumahannya dipinjemi tanah sama tetangga urunan beli bambu, berdiri tancap kiri kanan, kasih bambu keleleng atap seng, sudah jadi 3 hari bangun rumah selesai. Hebat enggak orang-orang Tengger itu? Hebat. Tinggal tancap-tancap. Saya harus mengubah strategi. Oke, tanah sudah dijual dan saya katakan sama istri, uangnya untuk melunasi rumah. Bayangan saya enggak berlarut-larut seperti ini, corona ini. Enggak tahu kok enggak pergi-pergi ini corona ini. Bayangan saya mungkin ya 5 bulan lah selesai dan sebagainya. Kok sampai sudah 1 tahun, ulang tahun berarti ini corona ini. Tapi jangan kita rayakan. Saya juga habis dibikin sakit, tapi pikirannya yang diserang pikiran. Jangan-jangan corona, jangan-jangan corona. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita mau mengubah strategi itu. Dan akhirnya tadi ya belum selesai. Sudah diselesaikan pembayarannya dan sekarang sudah resmi jadi milik kita berdua. Karena atas nama istri saya. Sudah resmi begitu. Kalau saya tetap terus mempertahankan, harus mempertahankan itu. Saya nggak akan bisa bayangkan. Sudah 1 tahun loh. Dan itu sangat berdampak kepada pekerjaan, berdampak kepada gereja. Pasti ini akan dialami oleh semua orang. Apakah kita tetap terus bertahan seperti cara kita yang lama? Harus diubah. Cara kita sanggup untuk mengubahnya. Ketika istri saya ikut seminar secara Zoom begitu ya. Salah satu pembicaranya berkata begini, saya ini dikata bangkrut ya bangkrut, tetapi masih bangun 2 sekolah atau 1. Itu anak. Kenapa? Usahanya sudah nggak boleh selama pandemi ini. Pelayanannya pun nggak bisa kemana-mana. Tetapi apa yang dia bisa kerjakan? Dia ubah strategi. Ternyata punya keahlian. Melukis kata istri saya. Dia melukis. Dia lukisannya dijual dengan mungkin ada melalui online dan sebagainya begitu. Dan dia berkata, kita nggak boleh gengsi, kita nggak boleh malu. Bukankah di dalam Mazmur 1 ya ayat yang ketiga di sana dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oh, sungguh luar biasa. Istri saya semangat lagi. Iya. Berhasil. Dia tetap ngelasi sambil buka kafe Sari Dele. Sambil jual pakan burung. Orang Madura datang, lilitan. Beli makan lilitan. Pada bingung, mana apa lilitan? Buka Google. Kebingungan. Ya, semakin semangat. Harus diubah. Apa yang kita kerjakan, kita harus yakini firman Tuhan katakan, itu akan berhasil. Yang gak bisa masak, ya patungan, ayo aku jualin lewat online. Katanya diajari seperti itu.
Punya kalian apa? Kerjakan saat ini. Bapak Gembala kan sudah sampaikan di mimbar ini kepada kita semua. Apa yang bisa dijual, dijual. Maksudnya itu keahliannya, bukan kita jual kursi, jual apa di rumah, bukan. Biar enggak tekan. Terlalu semangat saya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, saya sungguh banggalah punya Tuhan yang luar biasa begitu ya. Di situasi pandemi begini, jangan kita jadikan alasan, karena pandemi aku begini, kondisiku seperti begini. Kita mau belajar, kita ubah strategi kita. Kalau kita tetap terus ada di zona nyaman ini, pasti kita akan kalah. Elang ini akan kalah. Tapi kita mau bawa terbang tinggi. Masalah itu. Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita yang luar biasa. Bapak Gembala juga sering sampaikan. Tuhan akan berikan hikmat sehingga apa yang belum pernah ditemukan oleh orang itu akan menjadi milik kita. Apa yang belum pernah dikerjakan oleh orang itu akan menjadi milik kita. Itu harus kita yakini. Kita mau jeli-jeli untuk mengubah kehidupan ini. Sehingga pembicara itu berkata, mungkin dari usaha kita tadi itu, apa yang kita kerjakan tidak membuat kita kaya, tidak apa-apa. Yang penting hari ini kita tidak mati katanya. Artinya masih ada yang bisa kita nikmati. Meskipun itu tidak membuat kita kaya. Yang penting kita tetap hidup. Kita tetap bertahan. Itu yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Mengubah strategi, situasi, kondisi itu. Cara kita yang lama-lama itu kita ubah coba dengan cara yang baru. Tidak tahu itu bagaimana caranya, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan akan pasti kasih. Dan itu akan membuat kita akan semakin hari semakin menikmati bagaimana perbuatan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kurang 10 menit, yang terakhir. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang tangguh? Bertahan dalam proses. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata seekor Raja Wali ini dia ada waktu-waktu, ada waktunya untuk dia berdiam. Tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya tadi kan di dalam Yesaya, tadi ayatnya tadi, Yesaya 40 tadi, ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Raja Wali ini memiliki rentan kehidupan terpanjang dari sejenis burung yang lainnya. Dia bisa hidup sampai 70 tahun bahkan lebih. Kenapa demikian? Karena ada waktu-waktu untuk dia berdiam diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Raja Wali ini ketika umur 40 tahun ada perubahan yang terjadi dalam fisiknya. Paruhnya, cucuknya itu semakin memanjang sampai menempel ke dadanya. Bukankah dia cuma cukup sekian karena untuk fungsinya mencabik-nyabik bangsanya itu. Ketika umur 40 semakin memanjang. Dan dia sudah tidak bisa memangsa lagi. Makanya dia cuma berdiam. Kemudian kukunya, cakar-cakarnya ini semakin tumpul. Memanjang. Dia nggak bisa lagi nyengkram ikan di dalam laut. Dia tidak bisa lagi mencengkram ular, tikus dan sebagainya. Kukunya terlalu panjang dan tumpul nggak bisa. Dan kemudian bulu-bulunya ini semakin tebal. Dan itu membuat si Raja Wali ini susah untuk terbang. Ketika dia sudah kondisi seperti itu, apa yang dikerjakan oleh Raja Wali? Raja Wali terbang ke tinggi. Dia mencari tebing yang sangat tinggi, tebing bebatuan. Dan di sanalah dia saatnya untuk berdiam. Apa yang dia kerjakan? Dia mematuk-matuk batu itu dengan paruhnya supaya paruhnya copot. Dan itu bisa sampai berlangsung 1 tahun. Kalau Raja Wali itu kuat, dia akan hidup.
Tetapi kalau enggak dia bisa mati. Dia enggak bisa cari mangsa. Dia cuma bisanya ngurus dirinya sendiri, bagaimana dia harus bisa bertahan. Harus melepaskan paruhnya ini. Ketika lepas, dia akan berusaha untuk mencabuti kuku-kukunya supaya tumbuh lagi. Habis itu dia harus melepasin bulu-bulunya yang begitu tebal supaya tumbuh lagi. Dan ketika sudah berjalan 1 tahun itu, tumbuhlah bulu-bulunya itu, kuku-kukunya, paruhnya dengan yang baru. Mulailah saat itu dia bisa terbang lagi untuk mencari mangsanya. Disitulah firman Tuhan katakan, menanti-nantikan Tuhan. Luar biasa firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelum ada penyelidikan seperti saat ini, firman Tuhan sudah tahu loh tentang seekor Raja Wali ini. Ketika dia sedang menanti-nantikan itu, dia tetap terus bertahan di dalam proses. Sampai dia memiliki tubuh yang baru, bulu yang baru, paruh yang baru, kuku yang baru. Dan dia untuk terbang. Kondisi saat ini, tantangan hidup, masalah yang sedang dalam kehidupan kita, bukan waktunya untuk kita ngomel-ngomel di hadapan Tuhan. Bukan waktunya kita bersungut-sungut kepada Tuhan ketika masalah itu datang kepada kita. Tetapi waktunya kita untuk menanti-nantikan Tuhan. Supaya ada kekuatan baru dalam kehidupan kita. Menanti-nantikan Tuhan. Kita harus ada di bawah kaki Tuhan. Tidak ada jalan lain. Bapak Ibu, untuk menghadapi masalah apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Mari kita sama-sama belajar. Untuk kita tetap terus bertahan di dalam prosesnya Tuhan. Karena di balik proses itu, Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa bagi kita. Dan ketika kita tetap terus menantikan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah memberikan kepada kita ketidakmampuan. Karena firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Tuhan sudah ukur kemampuan kita masing-masing. Tinggal kita. Apakah kita tetap terus bertahan? Kita sanggup menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Untuk menanti-nantikan ini butuh waktu. Untuk menanti-nantikan Raja Wali ini bisa terbang kembali itu butuh waktu. Dan untuk menyatakan waktu itu ada proses yang harus dialami oleh Raja Wali ini. Ketika waktunya sudah tiba, apa yang dikerjakan? Kehidupan yang baru. Raja Wali yang baru. Dia bisa melakukan luar biasa. Seperti mungkin ketika dia umur 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Nah, seperti itulah yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap terus menanti-nantikan Tuhan di dalam pergumulan hidup kita. Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita, orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan lagu terakhir tadi. Bahwa Tuhan itu adalah penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan.
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi kita pujikan pujian ini dari awal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. sekali lagi. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu, masalah apapun yang sedang kita hadapi, biarlah kita tetap terus menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Bagaimana itu caranya? Kita harus sanggup untuk melewati badai. Kita mau ubah strategi dalam kehidupan kita, cara kita, dengan cara yang baru, tentunya dengan penyertaan hikmat Tuhan yang luar biasa kepada kita. Tuhan tidak kekurangan ide-ide yang baru bagi kita orang-orang yang percaya. Dia akan berikan itu kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap terus bertahan dan kita bisa memenangkan itu. Dan yang ketiga, biarlah setiap kita di dalam proses itu tetap terus menanti-nantikan Tuhan. Saat kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang memampukan kita untuk menghadapi semua pergumulan hidup, persoalan hidup. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang tangguh dalam menghadapi situasi, persoalan, masalah yang selalu datang silih berganti dalam kehidupan kami ya Bapa. Kadang kami merasa tidak kuat Tuhan. Kadang kami merasa capek Tuhan. Kadang kami merasa tidak mampu. Sehingga kami merasa bahwa Engkau seolah-olah tidak ada bersama dengan kami Tuhan. Ketika kami mengalami saat seperti itu Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau sesungguhnya Allah yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang baik. Engkau sahabat kami. Engkau penolong kami Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Dan kami menyadari setiap persoalan pergumulan itu yang kami alami, itu semua tidak melebihi dari kekuatan kami Tuhan. Dan kami meyakini bahwa kami sanggup untuk menghadapi semuanya itu. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya Roh Kudus yang memampukan kami, memberikan kekuatan dalam hidup kami. Karena Engkau penolong kami yang setia. Terima kasih.
Hamba-Mu berhenti berkata-kata. Biarlah Roh Kudus berkata dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam pada Bapak Gembala. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, jamalah kami, jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara, Yesus pernah berteriak karena tak berdaya secara manusia. Dia berteriak kepada Bapa, berkata, "Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Dan dia diam sejenak. Taat kepada proses. Itulah namanya proses penyelamatan manusia. Ada kalanya kita harus berdiam diri. Dan kita biarkan Tuhan beracara atas proses tersebut. Taat saja. Minta kekuatan supaya tetap kita bertahan. Bapak yang baik, terima kasih untuk rema baru buat kami pada malam hari ini. Kiranya firman itu menguatkan kami. Pelajaran yang sederhana, kami menikmatinya. Karena hal begitu sering terjadi dalam hidup kami. Kiranya berapa banyak orang datang pada malam hari ini di sini diberkati Tuhan. Pulang nanti membawa satu rema baru. Bahwa proses itu luar biasa. Ajar kami taat dan belajar. Ada saatnya Tuhan, bagian-bagian dari karakter kami, dari hidup kami, bahkan dari tubuh kami, ada bagian harus dihilangkan. Berikan kami kekuatan yang baru. Berikan kami ketabahan dan sabar, sampai akhirnya diperbaharui oleh Kristus. Roh Kudus tidak akan tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada yang sakit yang datang malam hari ini, berkenan Tuhan memberkatinya, menjamahnya. Taruh Roh-Mu di dalam kami Tuhan, supaya kami tetap kuat. Cukuplah kami percaya kepada darah Yesus. Cukuplah kami beriman kepada nama Yesus. Karena nama Yesus mengandung kuasa yang bisa mengubah kami, mengubah hati, pikiran kami, karakter kami, dan tubuh kami sekaligus. Terima kasih banyak ya Allah yang hidup.
Terima kasih. Tenteramlah jiwa kami, tenanglah hati kami. Karena Tuhan dekat bersama dengan kami. Terima kasih banyak. Kami doakan pemerintah bangsa kami tercinta Indonesia. Dari pusat sampai daerah, di pulau-pulau, di pelosok tanah air. Pemerintahan dari presiden sampai RT masyarakat sekitarnya. Diberkati Tuhan. Diberkatilah keluarga kami. Diberkatilah jemaat yang online malam ini. Tolong mereka Tuhan supaya ada kerinduan beribadah bersama-sama dalam rumah Tuhan. Berikan kesempatan mereka menikmati rumah Tuhan. Terima kasih beri kesempatan kami juga bisa mendekati mereka. Anak-anak yang sekolah supaya tidak kesulitan. Tolong supaya pelajaran online harus lewat layar-layar gadget. Supaya tidak berdampak rusak kepada anak-anak kami. Tapi tetap dalam keadaan normal yang baik. Tuhan memberkatinya. Terima kasih banyak. Ibadah kami hari ini diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bergegas, kita siapkan persembahan kita. Mari kita angkat bersama. Kristus kepala gereja, sumber hidup kami, persembahan kami serahkan. Kiranya Tuhan berkenan. Dari hati kami hanya Tuhan yang tahu. Kedekatan kami dengan Tuhan tergantung. Di persembahan kami ada satu ukuran. Tuhan memberkatinya, kami pulang dengan damai sejahtera. Terima kasih banyak. Kita angkat tangan kita dan siap dengan iman, berharaplah kepada Tuhan. Terima berkat dari Allah Bapa kita. Kasih melimpah dalam Yesus Tuhan. Roh Kudus tuntun kita sekalian ya. Bahagia pulang atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Lagi, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.